Al-Fatihah. Hatian Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati an Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina azallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidz, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 2021, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat menghadiri pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 155. Qala al-mu'allif wa ta'ala ghazwatu badrin tajul ghazawat. Ghazwatu badrin tajul ghazawat. Ini perang Badar adalah taj, mahkota segala peperangan. Perang Badar adalah mahkotanya semua peperangan gitu. Jadi peperangan waktu zaman Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah, perang Badar adalah mahkotanya gitu ya. Dia termasuk perang yang pertama dan sekaligus mahkotanya. Jadi perang yang paling penting nih. Perang ini perang menentukan gitu. Sehingga sebelum mulai perang Nabi berdoa yang intinya, kalau seandainya Engkau ya Allah tidak memenangkan kami, niscaya enggak ada orang yang menyembah Allah, yang menyembah Engkau di muka bumi gitu. Ya. Seandainya Kau enggak memberikan kemenangan kami, khawatir nanti enggak ada orang yang menyembah Allah di muka bumi gitu. Itu saking pentingnya perang Badar ini, perang yang menentukan gitu. Nah, inilah yang disebut dalam surat Ali Imran. Tanawalatis suratul karimatu. Ya. As-suratul karimah, surat Ali Imran yang mulia, diantaranya adalah menyebut tentang dimna, ya, matana walathu itu diantara, ya, diantara yang dikandung oleh surat Ali Imran diantaranya adalah perang-perang gitu, perang-perang yang disebut dalam surat Ali Imran, ghazawatu wa waqi' min ghazawatin, perang-perang, wa waqa'i'a gitu, perang-perang. Jadi di antara yang disebut dalam surat yang mulia ini adalah peperangan-peperangan, di antaranya adalah ahdas, ya. Ahdasa ghazwati badrin gitu ya. Ahdas.
kejadian-kejadian saat perang Badar gitu. Ini yang disebut di surat Ali Imran. Tilka ghazwah, ya. Perang Badar itu adalah kanat tajan itu, ya. Seperti kita katakan tadi, perang Badar merupakan mahkota, ya. Mahkotanya Ra'sil Ghazawat, artinya kepala, ya. Mahkota peperangan maksudnya kepalanya peperangan. Allati khadhahal muslimun, yang apa itu ya, khadhaha, yang dilakukan oleh kaum muslimin gitu, yaitu khususnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kenapa Ghazwah Badar ini dikatakan mahkotanya segala peperangan? Li'annaha kanat fatihatal khairi wan nasri. Karena perang Badar adalah fatihatul khair, pembuka, ya. Pembukanya kemenangan tuh, pembukanya kebaikan. Fi jabini da'watil islamiyah, artinya di tengah-tengah dakwah, ya. Dakwah Islam, ya. Ini pembukanya nih. Summa maka nafiha, di samping itu kenapa perang Badar dikatakan tajul ghazawat, di samping tadi pembuka, ya. Pembukanya dakwah untuk meluaskan sayap Islam. Samping itu terjadi pada perang Badar ayatin bahirah, maka nafiha artinya ada pada perang Badar ayat bahirah, tanda-tanda kekuasaan Allah gitu, yang sangat nyata, ya. Tajallat fiha qudratullah, di dalam perang Badar itu tajallat fiha qudratullah, nampak kekuasaan Allah Al-Aliyul Kabir, yang maha tinggi, maha besar. Apa itu yang dimaksud kekuasaan Allah yang nampak pada waktu perang Badar? Yaitu binusratihi, itu Allah menolong, Allah memberikan kemenangan linjundil mukminin, kepada prajurit-prajuritnya yang beriman, ya. Ma'amahum alihi min killatil adadi wal udad, tuh. Padahal Nabi dan kaum muslimin pada waktu itu sedikit adat bilangan, bilangannya sedikit, yaitu 313, wal udad, dan persenjataannya pun sederhana. Ini yang tadi dikatakan pada saat perang Badar, ya, terjadi kekuasaan Allah. Apa itu yang dimaksud? Ya, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin walaupun bilangannya sedikit, ya, ketimbang gitu, dibandingin sama musuhnya yang waktu itu 3 kali lipat gitu, 1000 lebih gitu. Sedangkan kaum muslimin 313 dan nggak punya senjata, ya, sederhana. Sedangkan mereka bersenjata. Kenapa kita nggak bersenjata? Karena dari awal bukannya mau niat perang, bukan mau perang itu. Nabi perintah para sahabat supaya apa itu? Ya, menjaga kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam, ya. Nah, ini kan li'ila fi Quraisyin rihlatas syita'i was-shaib, ya. Adat kebiasaan suku Quraisy pergi dagang itu, berniaga, ya, ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Pada waktu di Mekah musim panas, Shaib, mereka dagangnya ke Syam. Karena di Syam pada waktu di Mekah musim panas, di Syam itu dingin, sedang. Pada waktu di Mekah musim dingin, dagangnya ke Yaman, ya. Kalau di Mekah dingin, di Yaman sedang, nah, anget gitu kan, enak. Jadi sambil ke sana sambil dagang. Nah, ini ada kafilah Quraisy datang pulang dari Syam mau ke Mekah. Ya, itu kan lewat, ya, lewatin kota Madinah, ya. Nah, Nabi perintah sahabat. Nah, ini rombongan kafir Quraisy bawa barang dagangan dari negeri Syam mau ke Mekah. Ayo kita jaga, ya, kita stop, kita ambil gitu.
Ini bukan maksudnya kaum muslimin diperintah jadi begal, bukan. Karena kaum muslimin saat hijrah dari Mekah ke Madinah nggak boleh bawa barang, ya. Semua harta harus ditinggalin, ya. Boleh diizinin. Mereka yang berkuasa di kota Mekah tidak mengizinkan siapapun kaum muslimin nyusul Nabi di Madinah. Sebab mereka tahu kalau semua pada nyusul nanti di sana di Madinah jadi kuat. Tahu itu. Kecuali kagak bawa apa-apa. Rumah ditinggalin, harta semua ditinggalin, ya. Nah, kalau sekarang dijual, kemudian duitnya taruh di ATM, bisa aja kantongin. Sekarang emang dulu ada ATM. Nah, jadi kalau orang dulu kalau mau bawa duit, bawa kantong ponjen, ya. Seandainya pun bawa duit, ya, duit itu kan logam yang terdiri dari dinar, dirham. Masya Allah, kalau orang punya duit 1 miliar, kira-kira kantong ponjennya siapa itu bawanya? Itu pun kalau rumahnya jauh, laku dijual. Kalau nggak laku, Jadi hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, Masya Allah tuh, ya. Demi agama, demi Nabi, mereka rela meninggalkan apa saja yang mereka miliki di mana? Di Mekah. Sehingga sesampainya mereka di Mekah itu nggak punya apa-apa, padahal di Mekah orang kaya, ya. Nah, oleh karena itu Nabi mempersaudarakan orang-orang Madinah, orang Ansor, sepersaudarakan kepada Muhajirin. Artinya ente bagi yang ente saudaranya ini, ya. Ente punya harta bagi 2 tuh, harta ente buat saudara kita yang datang dari Mekah. Yang punya rumah 2 bagi rumahnya 1. Ya, gitu. Jadi orang-orang Quraisy bawa dagangan itu, duit kita itu kan tadi disita tuh, ya. Duit kaum muslimin disita oleh orang-orang Mekah. Saat mereka hijrah kan mereka ambil. Berarti barang-barang dagangan itu kan milik kita tuh. Saat mereka pulang dari Syam mau ke Mekah kita ambil. Sebab itu milik kita, bukan berarti kita diajarin jadi penyamun, ya bukan. Maksudnya mau ngambil duit kita, gitu. Namun sayang, ya, sebelum mereka ketangkep, mereka lari tuh, ya. Mereka nggak ketangkep. Sehingga rombongan dagang mereka Abu Sufyan, ya, dia lari duluan ke Mekah pakai kuda, ya. Maksudnya apa? Ngasih tahu, ngambil bala tentara, mau menyelamatin, jangan sampai barang dagangan kita ini diambil oleh orang Islam. Nah, jadi Abu Sufyan dengan cepat naik kuda, gitu, mau ngambil bantuan bala tentara untuk menyelamatkan barang dagangan jangan sampai diambil, gitu. Nah, mereka datangnya kan berarti di sini datangnya pakai senjata. Dengan 1000 orang bawa senjata lengkap. Nah, sedangkan kaum muslimin yang tadi dari Madinah mau merampas, atau bukan merampas, mau mengambil harta, kena anggapannya cuman kafilah, ya gitu. Jadi nggak punya senjata, gitu. Cuman 313. Sedangkan mereka itu, ya, dari Mekah. Nah, bertemulah di kampung Badar, gitu, ya. Nah, Badar itu tengah-tengah antara Mekah sama Madinah. Jadi dari Madinah 200 kilo, dari Mekah 200 kilo, kan jarak Madinah Mekah 400. Nah, di sana terjadi perang. Nah, itu lantaran itulah kaum muslimin bilangannya sedikit, karena tujuannya bukan perang tadi, hanya sekedar mau ngambil harta tuh, ya. Sedangkan mereka kan Abu Sufyan ngasih tahu orang Mekah, oh barang kita mau diambil, ayo kita perang. Wah, nah, inilah Allah tampakkan kekuasaannya dengan memenangkan tuh, ya, kelompok yang sedikit, baik sedikit bilangannya ataupun sederhana persenjataannya. Namun mereka itu banyak tuh, menang tuh, ya. Wa makana alaihi adahu minal kasrah bisilah warijal, ya. Musuh Allah waktu itu al-kasroh, ya, kembalikan kaum muslimin. Kalau kita sedikit, mereka itu banyak, ya. 1000 lebih, bahkan
Silah itu senjataannya lengkap ya. Rijal, prajuritnya banyakan ya. Wa ma'a adami takapuil kuwatain, walaupun tidak sebanding gitu ya. Tidak sebanding kedua kelompok, nggak sebanding gitu ya. Kanan nasru halifal fi'atil mu'minatil qalila, namun kemenangan memihak kepada ya kelompok yang dikitan. Nah, ini yang tadi dikatakan kekuasaan Allah ditampakkan pada waktu itu. Liyunabbihanal Quran. Nah, Quran sengaja melalui surat Ali Imran menceritakan ini untuk memberitahu apa itu ya. Annal kasrata wal qillata la asarolaha bin nasri ya. Nah, ini memperingatin kepada kita ini semua bahwa banyaknya bilangan ya, ataupun persenjataan itu tidaklah ada pengaruh untuk mendapat kemenangan ya. Jadi nggak semata-mata gitu, nggak semata-mata banyaknya prajurit dan kelengkapan senjata itu tidak semata-mata yang membuat peperangan menjadi sabab kemenangan, bukan ya. Innamal asal fil akidah wal iman. Ya. Kemenangan adalah dasarnya adalah mempertahankan akidah, iman kepada Allah. Karena Allah lah sesungguhnya yang memberikan kemenangan, bukan karena banyaknya prajurit, bukan juga karena ya persenjataannya yang lengkap. Nah, itulah yang Allah kisahkan melalui surat Ali Imran ini. Allah bilang walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Nah, Allah Ta'ala yang telah memberikan kamu kemenangan bi Badrin, di Badar. Badar itu kampung namanya Badar. Karena perang terjadi di kampung itu lang perang Badar ya. Nah, dulu pada waktu belum ada jalan tol gitu dari Mekah ke Madinah, itu ada sekarang tol. Itu jalannya jalan Badar. Jadi setiap jemaah haji yang berangkat dari Mekah ke Madinah atau pulang dari Madinah ke Mekah mampir itu di Badar ya. Sebab ada syuhada ya, ada kaum muslimin yang mati syahid ya, itu dikuburin di Badar sana. Demikian juga kelompok orang-orang kufar Quraisy ya, mereka itu lebih banyak yang meninggal, ada 70 di antara Abu Jahal tuh. Abu Jahal di sana tuh ya. Ada sumur ya di sana, sumur yang sudah tidak dipakai ya. Namanya Qalib ya. Nabi perintah mayat-mayat orang kafir yang jumlahnya 70 ya, termasuk Abu Jahal ya, masukin ke sumur itu. Nah, kalau gali 70 kan repot juga, ada sumur masukin ya, gitu. Jadi kaum muslimin ada kuburannya khusus. Nah, mereka dimasukin ke dalam sumur, bukannya lubang buaya gitu. Nah, kalau lubang buaya kan orang hidup-hidup dimatiin. Nah, kalau ini orang udah mati. Setelah selesai mereka diceburin ke dalam sumur, maka Nabi ngajak ngomong itu ya. Sebut namanya atu-atu. Nabi hafal tuh. Wahai pamanku Abu Jahal, wahai siapa, wahai siapa, wahai siapa. Bagaimana kamu? Apakah yang Allah Ta'ala janjikan kamu sudah temui gitu, kamu sudah rasakan gitu ya, azab Allah maksudnya kan. Langsung Nabi ngajak ngomong. Di belakang ada Umar. Nah, Umar bertanya, ya Rasul, kenapa orang udah mati kamu ajak ngomong? Nah, gitu ya. Anggapan Sayyidina Umar kalau orang mati itu udah nggak dengar suara, orang udah mati kan. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, mereka itu lebih dengar daripada engkau ya. Orang yang sudah mati itu lebih dengar daripada orang yang hidup ya. Nah, itu ada sabda Nabi, apabila saudara kita sudah selesai dikebumikan ya, kemudian orang-orang yang mengantar ini jenazah mengantar masing-masing pulang ke rumahnya ya, itu yang saudara kita yang baru saja dikebumikan mendengar suara gesekan sendal. Yang dulu orang pakai sendal ada suaranya, karena
Waktu itu mungkin sendalnya bukan dari plastik, dari apa, nggak kedengar. Kalau sekarang kan dari plastik. Kalau dulu namanya trompa. Sendal bakcak, tahu bakcak? Nah, kalau bakcak kan kedengeran treng trong ya. Jadi suara gesekan sendal aja didengar oleh orang yang di mana? Yang ada di dalam kubur ya. Berarti mereka itu lebih dengar daripada kita. Nah, itulah. Jadi Allah bilang walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah telah memberikan kamu kemenangan di kampung Badar. Wa antum azillah, tuh padahal kamu itu sedikit ya. Jadi bilangannya sedikit, persenjataannya sangat sederhana. Allah yang memberikan kemenangan. Fattaqullah. Nah, takutlah kamu kepada Allah. La'allakum tashkurun. Semoga kamu syukur, terima kasih yang telah memberikan kamu kemenangan. Istaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Nah, sebabnya Allah berikan kemenangan karena Allah turunin malaikat yang bergabung perang ikut kaum muslimin. Berapa ya? Salah satu alaf 3.000 malaikat yang ikut perang. Bersorban. Bala intasna, kuncinya kemenangan sabar. Kan ini selama ini Nabi Muhammad dan kaum muslimin sabar di Mekah selama 13 tahun ya. Diapain tuh ya? Ditekan ya, disiksa. Nabi sabar dan kaum muslimin sampai hijrah ke Madinah, kemudian Allah Ta'ala memberikan kekuatan. Bala in tasbiru wa tattaqu ya, sabar takwa sama Allah. Ya tukum min paurihim hadza. Nah, ya tukum min paurihim hadza wa yumdidkum. Allah berikan bala bantuan. Bukan hanya 5.000 tambah lagi 3.000 tambah lagi 2.000 sehingga jumlahnya menjadi 5.000 malaikat musawwimin ya. Setiap malaikat itu ada punya tanda khusus pakai sorban ya. Itu disaksikan oleh orang-orang yang ngikut perang Badar. Ngikut perang malaikat bersorban. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Tidak lain Allah jadikan ya busyra. Jadi ada busyra, ada dua nih, ada busyra ajilah, ada busyra nanti yang Allah simpan di akhirat bagi orang yang perang ya, dimasukkan ke dalam surga. Kalau ini kalau kemenangan berarti Allah Ta'ala berikan di dunia. Walitatma'inna qulubukum bih ya, agar supaya hati kamu tenang ya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nah, ini Allah tegaskan lagi, kemenangan yang kamu raih ini bukan disebabkan karena banyaknya prajurit, bukan karena senjata, tetapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hala hadza awwalu darsin. Nah, inilah pertama pelajaran ya. Jadi peristiwa perang Badar ini dapat kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama apa itu? Yang dapat kita ambil. Ini yang pertama. Apa itu pelajaran pertama yang kita ambil dari peristiwa perang Badar? Yaitu apa tadi? Bahwa ya, kemenangan itu bukan didasari atas apa tadi? Banyaknya prajurit dan persenjataannya yang lengkap, tapi adalah akidah, mempertahankan akidah. Nah, ini bukan karena apa tuh waprotisilah lengkapnya senjata, bukan karena kasratul muqatilin ya, bukan karena banyaknya prajurit. Innama huwa birrusukhi wassabat wal iman. Nah, yang menyebabkan kemenangan adalah tetap mempertahankan akidah ya. Ini pelajaran ya. Ya, jadi ini relevan kapan berlaku, kapan saja. Kalau kita kuat iman kita, yakin sama Allah, Allah Ta'ala akan memberikan
kemenangan. Ada ayat lain di dalam surat lain yang menunjukkan pelajaran yang pertama ini, yaitu firman Allah Ta'ala, min kam, min ada kam nih ya. Jadi ini harusnya itu kan ada kurung tuh, harusnya kamnya ini pak gitu, habis kak baru, habis huruf pak baru kurung, jangan kamnya di luar, sebab kamnya ini termasuk ayat Quran. Harusnya pak gitu, habis pak baru kam. Nah, jadi jangan dipisah ya. Kamnya itu yang dipisah ya. Sebab kamnya ini ayat Quran, ayat Qurannya berbunyi kam min fiatin gitu, bukan ayat Qurannya min fiatin. Jadi kamnya itu termasuk ayat Quran nih. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Nah, ini menjadi undang-undang. Kam di sini bukan kam istifhamiyah, tapi kam khobariyah. Nah, bukan kam itu bertanya. Kalau ente kan bertanya, berapa ini? Berapa harganya itu? Bukan. Di sini bukannya kam bertanya, tapi kam berita. Apa arti kam berita? Betapa banyak gitu. Bukannya menanya, tetapi ngasih tahu betapa banyak ya. Kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi sebelum peristiwa Badar ini pernah juga terjadi ya. Yang dikitan justru yang menang, yang banyakan justru yang seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ini kan Ali Imran. Al-Baqarah itu apa? Tentara Jalut perang dengan tentara Tolut ini. Ya. Tolut ya, kaum muslimin, Jalut orang kafir. Nah, Tolut yang dikitan ya. Mereka itu bisa mengalahkan tentara Jalut yang banyakan. Nah, ya, jadi kan sebelumnya Badar sudah terjadi. Ya, jadi betapa banyak kelompok yang dikitan justru mereka yang menang, mengalahkan kelompok yang banyak. Kalau memang perangnya itu didasari atas akidah ya, tuh li'la kalimatillah gitu ya. Nah itu ini tuh kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah ya. Ya ini waktu Raja Tolut, pasukan Raja Tolut melawan pasukan Raja Jalut nih. Padahal waktu berangkat dari rumah banyak ya. Prajuritnya Tolut itu, Raja Tolut, raja kaum muslimin banyak. Raja Jalut juga banyak. Kenapa menjadi dikit? Karena ada seleksi ya. Ya. Mereka yang benar-benar akidahnya kuat, dialah yang boleh ikut perang. Apa itu? Ya. Allah uji dengan rasa haus yang luar biasa. Kemudian lewat sungai. Ya, ya apa itu? Ya. Jadi nggak boleh ada yang minum, nggak boleh ada yang minum. Padahal waktu itu sangat haus, lewatin sungai nggak dilarang, kecuali kalau nggak tahan sama sekali, hanya beberapa ya. Illa ghurfatan biadi, kecuali satu ciduk yang menggunakan ya, telapak tangan. Nah itu dibolehin. Ternyata banyak yang minum ya, yang mematuhi larangan Allah sedikit. Nah mereka itulah yang sedikit itu yang perang melawan Raja Jalut itu. Nah itulah sabat namanya, sabat alal iman, tetap iman, mempertahankan akidah, Allah Ta'ala berikan kemenangan. Shadaqallahu izzakul. Ini ada ayat lain pula gitu, bukan dalam surat Ali Imran ya, yang menjadi dasar pelajaran kita yang pertama ya. Jadi yang membuat menang itu bukan karena banyaknya prajurit, bukan karena lengkap senjata, tapi iman. Ayat lain mengatakan iyansurkumullahu fala ghalibalakum ya. Iyansurkumullah, jika kamu memang benar-benar membela agama Allah ya, berjuang membela agama Allah, fala ghalibalakum, kagak ada yang bisa ngalahin kau gitu ya.
Wa iyyahzulkum faman dzallazi yansurukum min ba'di. Kalau memang kamu itu kalah, ya, bukan karena Allah yang membuat kamu menang, siapa lagi? Nggak ada kalau bukan karena Allah, gitu ya. Oleh karena itu, fa'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Hanya kepada Allah lah kaum mukminin harus menyerahkan diri. Ya. Tentu menyerahkan diri setelahnya ya berjuang di sini semaksimal mungkin baru menyerahkan diri. Baik, itulah pelajaran pertama dari peristiwa perang Badar. Apa itu pelajaran pertama? Ya, bahwa yakin kemenangan Allah Ta'ala akan berikan kepada tentara-tentaranya asalkan benar-benar memperjuangkan Islam, mempertahankan akidah karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Satu. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat diambil dari perang Badar, ad-darsus tsani min ghazwati Badrin, bahwa annal haqqo huwal muntasor, annal haqqo huwal muntasor, ya. Al-ghalib daiman, kebenaranlah nanti yang akan menang, ya. Kan ini sepanjang masa selalu berseteru nih, ya. Ya, setiap saat dimanapun berada selalu berseteru, berperang antara hak dan yang batil, ya. Ya, kapan saja di mana saja selalu nih al-haq wal batil selalu, ya. Selalu apa nih, ya. Selalu ada oposisi, ada apa nih? Koalisi. Gitu. Kalau nggak begitu kan dunia nggak ramai itu, ya. Ada oposisi, ada koalisi, ada yang benar, ada yang nggak benar, gitu deh. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat diambil dari perang Badar adalah annal haqqo huwal muntasir, boleh muntasor, boleh kebenaranlah yang hak itulah pasti yang akan menang. Itu harus diyakini, gitu. Nah, kalau kita ragu-ragu nggak bisa, ya. Yang benarlah yang akan menang tuh. Pihak yang hak lah yang akan menang. Kenapa? Karena Allah tuh, Allah yang janjiin. Wallahu yu'ayyidu ibadahul mu'mina tuh, ya. Allah lah yang yu'ayyid tuh, Allah lah yang menguatkan kaum mukmin sehingga menang. Nah, kan kalau hak di pihak Allah, kalau yang batil di pihak setan, gitu. Biruhin min indih, Allah berikan kemenangan. Ruhin min indih, ruh artinya Allah berikan kekuatan, ya, yang dari Allah, gitu, ya. Yumidduhum bimalaikatihi, itu Allah Ta'ala akan memberikan, yumidduhum, Allah Ta'ala mengirim malaikatnya tuh. Seperti perang Badar kan Allah kirim malaikat. Tolama hum, nah syaratnya, ya, mu'tasimuna bihablillah, tuh syaratnya, ya. Ya, kita ini mu'tasimun, artinya berpegang teguh dengan agama Allah. Artinya berpegang mustamsikuna bi syar'ihi wa dinihi, tuh. Maksudnya berpegang teguh melaksanakan ajaran Allah, ya. Takwa sama Allah, yang Allah perintah kita laksanakan, yang Allah larang kita tinggalin. Nah, ini yang menjadikan hak yang di pihak yang hak yang akan menang. Wa annahu ma takhallat ummatun an diniha, dan sesungguhnya itu tidaklah suatu umat itu meninggalkan agamanya itu. Nah, ini yang harus selalu ingat, tidaklah umat ninggalin agamanya, ya, maksudnya kita nih, illa hanat wazalat, kecuali Allah berikan kehinaan, ya. Ya, begitu, ya. Jadi kalau sekarang kita ini hina, ya, dikalahin gitu kan, seharusnya yang kita yang menang. Kok kenapa kita kalah, ya? Tidak lain sebabnya adalah karena kita ini menjauh gitu, tidak melaksanakan syariat Allah, ya. Itulah menyebabkan kita nggak menang-menang gitu. Seandainya kita bertakwa sama Allah, udah pasti Allah Ta'ala memberikan apa?
kemenangan tuh ya. Ma takhallat ummatun an diniha illa hanat. Tidaklah umat takhallat. Takhallat artinya ngosongin dirinya dari ajaran yang Allah tidak melaksanakan. Kecuali hanat wazalat, kecuali umat itu akan hina. Wa fi dzalika a'dhamul ibar. Nah, ini adalah ibroh. Maksudnya ibroh itu pelajaran yang sangat besar. Lisabat alal haq wa tamassuk bih. Jadi kalau kita ingin dapat kemenangan, ditolong oleh Allah, satu-satunya syarat adalah sabat alal haq ya. Kita mempertahankan yang benar. Ya gitu. Artinya mempertahankan yang benar, jangan gara-gara apa? Gara-gara dikasih ini, kasih itu. Akhirnya ya apa itu tergelincir. No, berarti nggak sabat itu, nggak bisa itu. Ya. Tamassuk bih itu. Artinya berpegang di sini ngamalin ajaran Allah dan Rasul. Kemudian kita tetap jangan terpengaruh oleh apapun, oleh bujukan, oleh rayuan, ya, gitu, ya, oleh bujukan dan rayuan. Gitu. Ada yang empuk gitu, nah, ya. Kursi empuk, nah enak ya. Kalau duit ijo, gitu kan istilahnya gitu ya. Kalau kursi empuk, kalau duit ijo. Lu kagak boleh lihat, lu mata lu udah ijo aja, nggak boleh lihat duit. Padahal duitnya merah, ya kelihatannya ijo, kan aneh. Ya. Nah ini nggak bisa menang tuh ya. Li'annal akibata lil muttaqin. Nah, akibat ada dua, orang berbuat buruk juga ada akibat. Nah, kalau akibat lil muttaqin berarti akibat baik gitu. Akibat baik pasti ya adanya pada orang-orang yang benar tuh ya, orang yang mempertahankan kebenaran tuh. Al akibah ya, akibat yang baik ya, itu selalu memihak kepada orang-orang yang bertakwa. Walaqad ja'al hadisu bil ishab fi hadis suratul karimah anil ghazawat ya. Walaqad ja'al hadis bil ishab ya. Al hadis bil ishab ya. Artinya apa? Hadis telah membicarakan panjang lebar luas. Al hadis maksudnya hadis ini apa nih? Cerita tentang perang gitu ya. Perang Badar diceritakan melalui surat Ali Imran dengan ishab tuh. Dengan apa ishab, dengan banyak panjang lebar. Fi hadis surah, pada surat Ali Imran ini. Bukan hanya ghazwat Badar gitu, ada lagi ghazwat berikutnya, nanti ada ghazwat Uhud ya dan lain-lain ya. Wa durusul lati talaqqahal mu'minuna min tilkal ghazawat ya. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari peperangan itu ya. Apa itu? Qadin tasaru fi badrin. Nah, yang kita dikasih tahu oleh Allah melalui surat ini, kaum muslimin Allah berikan kemenangan pada saat tadi terjadi perang Badar. Nah, sebaliknya, nah, tahun berikutnya terjadilah perang Uhud. Nah, ya. Kalau perang Badar pada tahun pertama Hijriah, perang Uhud pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Uhud. Jadi orang-orang kafir musyrik Mekah ingin membalas dendam atas kekerahan yang mereka derita pada waktu perang Badar, ya. Ya. Akhirnya mereka siap-siap ya. Mau untuk balas dendam perang berikutnya. Terjadilah perang Uhud pada tahun kedua. Bahkan mereka itu nyerang kota Madinah. Makanya terjadinya itu di Madinah Uhud. Kalau Badar tadi kan di tengah-tengah antara Mekah Madinah. Perang Uhud. Nah, apa yang terjadi pada waktu perang Uhud ini? Kalau di perang Badar kita menang, nah di perang Uhud kita kalah. Huzimu fi Uhud. Nah, kaum muslimin kalah pada waktu perang Uhud.
Nah ini juga menjadi pelajaran. Kalau yang tadi pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Badar, kalau benar-benar membela kebenaran, mempertahankan iman, Allah Ta'ala berikan apa? Nah kalau nggak ada peristiwa ini kan nggak ada pelajaran. Nah perang Uhud sebaliknya kita kalah. Kenapa kalah? Bisa babi mukhalafatihim wa isyanihim li amri Rasul. Disebabkan tidak melaksanakan ajaran Rasulullah. Kan Rasulullah sebagai panglima perang, ya. Rasulullah sebelum perang Uhud udah kasih tahu, ya. Jadi strategi perang waktu itu, ya. Perang Uhud itu ada gunung di Uhud itu, ada Jabal Uhud, nih. Jadi kalau kita Madinah tuh ziarah diajarin semua, dianterin, ya, ke syuhada Uhud gitu, ya. Kaum muslimin yang meninggal dunia di Uhud dikebumikan di bawah gunung itu namanya syuhada Uhud, di antara Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sebelum perang berkecamuk Rasulullah udah ngatur strategi perang. Ada gunung kecil di situ di Uhud tuh, di bawah gunung yang besar ada gunung kecil namanya Jabalur Rumah gitu. Ya. Nabi menempatkan pasukan pemanah, ya. Sahabat yang jago-jago manah itu kamu di sana tuh di atas bukit kecil strategis. Setiap ada tentara prajurit, ya, yang mau menyerang, tugas kamu apa ya? Melontari panah dari atas bukit yang kecil di Badar itu namanya, ya, Jabal dinamain gunung pasukan pemanah. Kata Nabi, jangan ninggalin bukit itu, ya. Jangan ninggalin, ya. Kecuali kalau udah selesai perang semua baru tinggalin. Nah, itu kan, ya, perintah panglima perang Nabi kita Muhammad SAW. Ini awal-awalnya kaum muslimin menang, ya. Menang, ya. Tapi perang belum selesai, ya. Kan menang dan tidak menang kalau udah selesai, ya. Awalnya menang, masalah, ya. Ini pasukan yang Nabi, pemanah yang Nabi presiden. Lihat kalau di bawah itu saudara-saudara udah pada menang. Dia lupa itu. Ya, seandainya kita nggak turun buru-buru nanti nggak dapat ghanimah atau apa gitulah, ya. Di pesan Rasulullah dilupain. Wah, ini namanya pelajaran besar. Ya. Akhirnya ada beberapa sahabat yang masih tetap di situ, tapi akhirnya mereka terbunuh semua, ya. Nah, ketika nih Khalid bin Walid kan waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, dia kan jago strategi perang. Ngelihat bukit yang sangat strategis itu ditinggalin oleh kaum muslimin, akhirnya mereka ya, naik ke bukit, pasukan pemanah mereka akhirnya yang apa tuh? Yang menyerang balik, sehingga kita menderita kekalahan. Masya Allah, ya. Ini pelajaran lagi nih, ya. Ya. Nah inilah akhirnya dapat kekalahan sini. Di sini katakan faqadin tasaru fi badrin, pada saat perang Badar menang, ya. Wa huzimu fi Uhud, pada waktu perang Uhud kalah. Kenapa kalah? Bisa babi mukhalafatihim wa isyanihim li amri Rasulillah, karena mereka itu, ya, yaitu mereka itu yang ditugaskan pasukan pemanah nggak boleh ninggalin tempat itu, ditinggalin. Ya, karena ngelihat di bawah kawan-kawan udah dapat kemenangan, padahal perang belum selesai, ya. Wasami'u ba'dal hazimah minal kufar wal munafiqin kasiron min kalimatis syamatati wat tahdzil, ya. Nah, kasiron min kalimat sami'u, setelahnya kalah akhirnya dicaci maki oleh siapa? Oleh orang kafir, ya. Caci maki oleh orang kafir. Mereka pasukan kaum muslimin mendengar ba'dal hazimah, setelah kekalahan, caci makian yang dilontarkan oleh orang-orang kafir dan munafik. Yang mereka dengar kasiron min kalimatis syamatah wa tahdzil, itu cacian, ya. Fa arsyadahumullah taala ilal hikmah min dzalikad dars. Oleh karena itulah Allah taala
memberikan petunjuk kepada hambanya akan hikmah daripada kekalahan tuh yang mereka derita saat perang apa? Uhud ya. Wahya apa itu? Pelajaran annallaha ta'ala yuridu tathhira sufufil mu'minin ya. Jadi ada hikmahnya ini, kekalahan itu ada hikmah. Apa itu hikmahnya? Allah ingin membersihkan sufufal mu'minin ya. Allah ingin membersihkan barisan kaum mukmin. Dari siapa dia mau dibersihin? Dari orang-orang yang munafik ya. Nah, itu yang ninggalin apa itu tadi? Yang ninggalin bukit tadi itu kebanyakan orang munafik gitu ya. Nah, kalau memang dia itu patuh terhadap perintah Rasulullah kan enggak munafik ya. Ini sama seperti saat Allah Ta'ala mau membersihkan tentaranya Raja Jalut gitu, dari orang munafik. Apa ujiannya itu? Mereka dilarang minum dari air sungai walaupun hausnya bagaimanapun ya. Itu kan namanya ujian. Berarti yang tidak mengindahkan larangan, itu berarti orang munafik itu. Artinya yang memang belum murni beriman ya. Ya. Nah, demikian juga di sini nih. Allah ingin membersihkan barisan kaum muslimin dari kotoran-kotoran orang munafik. Arbabil qulubil fasidah ya. Kalau tidak munafik, Allah bersihkan ya daripada orang yang hatinya rusak gitu ya, yang tidak mentaati perintah Nabi berarti rusak. Liyumayyiza ta'ala bainal khabisi wat thayyib. Allah ingin ya pisah gitu, antara al-khabis ya, yang baik dengan yang tidak baik, yang buruk dengan yang baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Aku sengaja kata Allah menguji kamu bisyarri wal khair ya. Jadi ujian ada dua nih, ada ujian syar ya, ada ujian khair. Nah ya, wa ilaina turja'un, hanya kepada akulah kamu semua akan kembali ya. Jadi ujian ada dua ya. Ujian ya. Biasanya kan kalau kita bilang ya, ujian itu selalu yang nggak baik itu, diuji dengan penyakit, diuji dengan, memang ada orang yang diuji pakai dikasih duit gitu. Nah ya, jadi khair juga ujian, syar juga apa? Ujian. Bahkan ujian melalui khair itu lebih berat daripada ujian melalui yang syar, lebih berat ya. Dikasih keluasan rezeki, ujian dari Allah gitu. Dikasih kesempitan rezeki, ujian juga. Nah, gitu. Dua-duanya ujian. Namun ujian yang kebaikan lebih berat daripada ujian yang syar. Wa ilaina turja'un. Nah, itulah pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa perang Badar. Ya, apa itu pelajaran yang pertama? Ya, bahwa kemenangan itu didasari bukan atas ya, banyaknya prajurit dan lengkapnya senjata, tetapi didasari atas ya. Karena apa kamu perang? Ya, membela Allah. Allah Ta'ala berikan kemenangan. Nah, yang keduanya apa? Ya, yang keduanya adalah harus yakin bahwa kemenangan selalu berpihak kepada yang hak, bukan kepada yang batil. Kalau kita ragu-ragu nggak bisa ya. Nah, kemudian tadi menyinggung tentang peristiwa perang Uhud, di mana kaum muslimin menderita kekalahan. Sebab apa? Tadi kan katanya tentara Allah pasti Allah bela. Kenapa ini kalah? Oh, karena disebabkan tidak taat terhadap pemimpin ya. Jadi harus taat. Nah, barulah Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Baik. Nah, kemudian tasliyatun wa muasat ya. Ini nanti akan kita lanjutkan karena ini panjang ya. Tasliyatun wa muasat yang artinya hiburan ya. Ya, kepada Rasul dan kaum mukminin setelah mereka mendapatkan kekalahan pada saat perang Badar, akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang ya. Baik, masih ada beberapa menit nah, ya. Ya. Kondisi penduduk Mekah waktu itu kaum mukmin itu bisa dikatakan embargo
kaum mukmin. Iya, waktu mau hijrah ke Madinah kan harus ninggalin barang-barang. Iya. Bisa nggak dikatakan itu diembargo atau diboikot? Iya, bisa ya. Bisa ya. Jadi itulah ya cara atau strategi mereka untuk melumpuhkan kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin membangun kekuatan di tempat lain yang akhirnya nanti kalau mereka kuat akan nyerang. Itu terjadi ya. Jadi mereka sudah mengantisipasi itu, mereka tahu itu ya. Ya. Namun ya walaupun demikian mereka itu menganggap gitu ya. Itu tadi mereka yang tidak beriman menganggap kalau kekuatan senjata dan lain sebagainya adalah yang menjadi kemenangan ya. Nah, kaum muslimin nggak punya apa-apa gitu. Nah, itu Allah buktikan ya, bahwa kemenangan adalah di pihak yang benar. Walaupun mereka itu sedikit, kalau memang karena iman, karena li'ila kalimatillah, pasti Allah Ta'ala berikan apa? Nah, kemenangan. Baik, nah mari kita tutup pengajian kita dengan Al-Fatihah. Ya, kita baca Fatihah, kita niat. Yang pertama ada guru kita yang saat ini kurang sehat, Ustaz Kiai Haji Anwar Sanusi. Moga-moga berkah Fatihah Allah SWT angkat penyakitnya ya, berikan kesehatan ya, sehingga ya kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian kita baca Fatihah ya, seperti biasa kita niat berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.